Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau masuk pada doa-doa kita mau berdoa bagi Tuhan, doa kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara dan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Nah, saudara, ini merupakan nasihat Paulus kepada anak rohaninya, ya, yaitu Timotius. Nasihat yang begitu luar biasa, ya, di mana dia berkata bahwa pada akhir zaman, haleluya, pada hari-hari yang terakhir akan apa? Akan terjadi krisis. Akan terjadi masa yang sukar. Masa bicara tentang suatu kurun waktu. Ya. Akan terjadi masa yang sukar. Haleluya. Kenapa waktu itu menjadi waktu yang sukar? Karena kehidupan manusia, ya, bukan masanya yang sukar, tetapi orang-orang yang hidup di masa itu yang membuat kesukaran. Ya. Coba kita melihat bagaimana model manusia di akhir zaman. Dan saudara tahu akhir zaman sementara kita jalani. Haleluya. Akhir zaman sementara kita jalani hari-hari ini, sehingga kita melihat benar bahwa apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius itu terjadi sekarang ini. Ya. Karena manusia-manusia ini, kelakuan mereka yang membuat masa ini menjadi sukar, menjadi sulit. Ayat yang kedua bilang begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, manusia akan menjadi egosentris.
Manusia hanya berpusat pada apa? Kepentingannya sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Padahal saudara, Allah menciptakan kita adalah makhluk sosial. Kita diciptakan Tuhan adalah makhluk yang tidak hidup secara individual, secara sendiri, bukan. Manusia diciptakan itu hidup berkelompok, berpasangan. Haleluya. Makanya saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam, Dia bilang baiklah kita menjadikan apa? Ya, berikan penolong yang sepadan dengan dia. Karena ya bagi Tuhan, manusia tidak baik hidup apa? Seorang diri. Betul? Lembaga yang terkecil yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Itu buktinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekuat-kuatnya dia, sehebat-hebatnya dia butuh orang lain. Amin. Haleluya. Tetapi saudara lihat, keadaan manusia di hari zaman berubah daripada tatanan yang sebenarnya. Dia lebih mencintai dirinya. Dia nggak pedulikan orang lain. Orang lain mau susah, orang lain mau menderita. Yang penting tujuannya tercapai, kepentingannya tercapai, dia akan laksanakan dan menghalalkan segala cara untuk apa? Supaya tujuannya tercapai. Dia nggak peduli orang lain. Dan ini sudah masuk bukan saja di kalangan dunia, bahkan di kalangan gereja sudah ada. Haleluya. Sangat disayangkan, umat-umat Tuhan, bahkan tidak luput hamba-hamba Tuhan, tidak mempedulikan orang lain. Mereka hanya memikirkan apa? Kesenangan mereka sendiri. Padahal firman Tuhan selalu mengajar kita umat yang percaya untuk apa? Untuk saling tolong-menolong, saling memperhatikan. Haleluya. Apalagi di dalam satu kumpulan jemaat, komunitas gereja, harus saling, ya. Tuhan bilang apa? Hendaklah ya kamu hidup rukun dan damai. Amin. Artinya kerukunan dan kedamaian akan tercipta di sebuah komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Ada kepedulian, saudara-saudara. Tetapi keadaan manusia pada akhir zaman, dia lebih mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Saudara perhatikan, hamba uang artinya apa? Yang ada di pikirannya, ya, yang ada pada orientasi hidupnya hanyalah uang-uang. Sehingga dengan memburu uang dia jatuh di berbagai apa? Pencobaan. Hanya memburu uang dia apa? Dia menghalalkan segala cara, walaupun hal-hal yang licik dia bisa lakukan. Hanya karena apa? Mencari uang. Banyak umat-umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini apa? Mulai menjadi hamba uang. Mereka tidak memikirkan pelayanan, mereka tidak memikirkan jiwa-jiwa. Mereka cenderung apa? Hati mereka hanya memikirkan keuntungan di balik sebuah pelayanan. Ini bahaya. Haleluya. Jangan jadikan tameng pelayanan itu. Jangan jadikan apa, saudara, alasan kita, ya saudara, kalau ada ibadah, ya, ada ibadah, kenapa tidak ibadah? Ya sibuk, karena ada usaha, ada kerja dan sebagainya. Karena memburu uang kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena memburu uang kita lupa waktu-waktu yang kita sudah sepakati untuk bersekutu dengan Tuhan. Jauhlah kiranya daripada kita semua yang ada pada hari ini untuk melakukan hal yang demikian. Dan terus dia bilang apa? Mereka akan membual, ya. Mereka akan apa? Menipu, ya.
dan apa? Menyombongkan diri. Waduh. Ya, orang sekarang itu ya macam diri hebat. Ada kesombongan. Ya. Hati-hati dengan kesombongan ini. Ini dosa yang tidak terlihat. Dosa yang tidak kelihatan, ya. Dan ini bisa saja merasuki setiap kita yang percaya. Haleluya. Makanya tuh Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati supaya hati ini tidak dikotori dengan kesombongan. Haleluya. Dikatakan juga apa? Mereka akan menjadi pemfitnah, ya, suka menyebarkan hoax, suka menyebarkan kebohongan, fitnah orang. Haleluya. Suka apa? Suka menjadi pembawa kekacauan. Orang yang suka fitnah, dia suka membawa kekacauan di mana-mana. Dan orang yang suka fitnah ini tidak disenangi di segala komunitas, ya. Apalagi di gereja. Aduh, kalau di gereja satu jemaat itu ada, tidak usah banyak, satu saja tukang fitnah, aduh, bisa bikin berkelahi orang. Ya kan? Ya, bikin berkelahi antara jemaat, bikin berkelahi antara jemaat dengan gembala. Kalau ada, ya, di dalam satu komunitas gereja ada tukang fitnah satu saja, aduh, bisa hancur itu pelayanan. Tapi ini yang terjadi. Keadaan orang di hari zaman memang seperti itu. Makanya jangan kaget kalau di banyak gereja, ya, banyak gereja yang sudah besar, terjadi apa? Gontok-gontokan. Terjadi apa? Ya, terjadi perpecahan dalam jemaat. Kenapa? Karena ada tukang fitnah di sana. Ada yang suka apa? Menyembur-nyemburkan kebohongan, hoax, ya kan? Dia sudah mau pergi ke jemaat satu, bilang, aduh, lihat itu sana, ibu sana bilang kok begini. Ya, dia pergi lagi ke ibu si B. Dia bilang ibu A bilang begini, kok begini. Nah, sudah. Dia memprovokasi, ya. Orang yang tukang fitnah itu identik dengan provokator. Ya, saudara tahu banyak kejadian, banyak kerusuhan, baik itu di Ternate, di Ambon, di Poso. Dalangnya cuma satu, pemfitnah. Orang yang juga apa? Provokasi, provokator. Bayangkan, hanya tukang fitnah bisa memecahkan bukan cuma satu komunitas saja, tapi satu negeri, satu suku. Bayang kerusuhan di Ambon, waduh, ngeri banget. Ya. Di Ternate, di Poso. Hanya karena apa? Tukang fitnah. Ya. Hati-hati, saudara. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini model anak-anak akhir zaman itu, suka berontak kepada orang tua, tidak mau apa? Tidak mau taat, tidak mau tunduk dan menghormati orang tua. Ya. Dan itu banyak sekarang terjadi. Ya. Anak-anak yang pukul orang tua. Banyak anak-anak yang bahkan ada di berbagai tempat di berita, ada yang tidak segan-segan membunuh orang tua kandungnya sendiri. Ya. Dan itu terjadi di zaman ini. Anak-anak suka berontak kepada orang tua dan tidak tahu apa? Tidak tahu terima kasih. Ya, suka lupa diri. Tidak tahu berterima kasih. Orang yang paling sombong di dunia, tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Nah, ini yang paling parah lagi, tidak mempedulikan agama. Haleluya. Dia nggak peduli lagi dengan agama. Agama merupakan sebuah
hal yang nggak zaman lah di zaman ini ya kan. Dulu ya ada yang bilang apa? Katrok lah. Ya, sudah tidak relevan agama ini. Ya. Sehingga banyak orang yang tidak mempedulikan agama, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan doa, tidak peduli dengan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Tidak mempedulikan ibadah. Hati-hati saudara. Banyak orang yang percaya, coba lihat. Banyak orang Kristen apa? Tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mempedulikan agama lagi. Mereka pikir biasa aja kita beribadah dan tidak beribadah sama saja. Haleluya. Sehingga mereka tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Hati mereka sudah tumpul. Tidak ada cinta kasih di dalam hatinya. Bahaya saudara. Tidak mau berdamai. Keras hati. Tidak mau mengampuni. Tidak mau berdamai dengan orang lain. Suka menjelekkan orang. Ini bahaya. Suka menjelekkan orang lain. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Artinya apa? Tidak bisa kekang diri, tidak bisa kontrol ini diri, tidak bisa kontrol emosi dan sebagainya. Ya. Garang. Tidak suka yang baik. Lihat. Suka mengkhianat, ya. Suka berkhianat. Apalagi tidak berpikir panjang, ya. Dia berpikir pendek saja. Ya. Berlagak tahu, sotoy. Orang Jakarta bilang sotoy. Ya. Nin tahu, tara tahu, baking tahu. Wah, itu. Banyak saudara di akhir zaman ini orang yang berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti keinginannya, kepentingannya, ya, daripada menuruti kehendak Allah, rencana Allah, kepentingan Allah. Yang nomor satu yang dia kejar adalah kepentingan dirinya. Ya, dia lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi secara lahiriah kelihatannya, ibu sana rajin ke gereja, rajin sembahyang. Yo. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, artinya kekuatan ibadah itu. Saudara, ibadah bukan hanya sekedar datang di gereja dan menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar itu, bukan. Kita ibadah, kita menyembah Tuhan tidak salah, itu baik dan sangat perlu tingkatkan itu. Tetapi jangan sebatas itu. Jangan cuma sebatas seremonial ibadah itu. Karena ibadah itu mengandung apa? Mengandung satu makna yang begitu luas. Bukan cuma sekedar penyembahan dan dengar firman Tuhan di gereja, bukan. Tetapi ibadah itu bisa dilakukan di luar gereja. Dan itu Tuhan bilang apa? Ibadah yang sejati itu apa? Mengunjungi yatim piatu. Ya, janda-janda. Ya, artinya ketika kita melakukan kebaikan, ya, melakukan apa? Satu pelayanan kasih kepada orang lain, itulah ibadah yang juga dikehendaki Tuhan. Amin. Haleluya. Itu ibadah yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang Tuhan bilang apa? Ibadah kita mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Karena dengan apa? Kebaikan-kebaikan kasih kita kepada orang lain, sehingga orang lain menikmati kasih karunia Allah melalui kehidupan kita. Haleluya. Pada hakikatnya
Saatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa perintah daripada Paulus ini? Saudara lihat, dia bilang apa? Jauhilah mereka itu. Jadi orang yang tadi bilang apa? Orang yang mencintai dirinya, egosentris, menjadi hamba uang, yang suka membual, yang sombong, yang jadi pemfitnah, mereka yang berontak kepada orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Jauhilah mereka itu, supaya kita tidak terseret dengan kelakuan mereka itu. Haleluya. Jadi saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, ya, jangan sampai kita tergolong dengan orang yang ada di akhir zaman ini, ya. Jangan sampai kita ada, ya, di antara kita yang tergolong dengan keadaan atau sifat-sifat yang terjadi pada manusia di akhir zaman ini. Biarlah kita mulai menjadi orang yang berbeda, yang melakukan kehendak Bapa di surga dan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk